Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gimnastiar dari kelas 5C Agroteknologi dengan NIM 11970606089. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih kegiatan-kegiatan dari 9 elemen dalam sistem pertanian berkelanjutan. Nah, langsung saja ya. Yang pertama itu ada pengendalian hama terpadu. Nah, mungkin ini salah satu pencegahan untuk mengendalikan hama pada sistem pertanian berkelanjutan ini. Nah, salah satu kegiatannya mungkin dengan membuat perangkap. Nah, ini saya memberikan contoh perangkap pada lalat buah gitu dengan menggunakan cairan kimia yaitu metil utogenol kalau nggak salah. Nah, di mana dia tuh kan di cairan kimianya itu terdapat yang membuat terangsangnya si lalat buah itu untuk masuk ke perangkap. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada sistem rotasi. Nah, di mana ini membawa sebagian hewan-hewan ternak untuk keluar dari kandangnya dan masuk ke padang rumput untuk menyediakan hijauan yang berkualitas tinggi dan mengurangi biaya pakan sambil menghindari penumpukan kotoran. Nah, yang ketiga yaitu ada konservasi tanah. Nah, yang dapat diterapkan pada konservasi tanah ini yaitu dengan menerapkan pertanian organik supaya bertujuannya untuk mencegah penurunan kualitas tanah sehingga produktivitas tanah pun dapat dipertahankan atau ditingkatkan pula. Nah, salah satunya dengan menggunakan pupuk dan sisa-sisa tanaman yang nantinya kehidupan biologis tanah itu akan berperan aktif gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada kualitas air. Nah, di mana kualitas air ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertanian berkelanjutan. Di mana aktivitas pertanian yang utamanya yang dilakukan dengan kirang bijaksana umumnya itu menurunkan kualitas air, khususnya air permukaan dan air bawah tanah. Nah, di sisi lain, pertanian ini memerlukan kualitas air yang sangat baik untuk menjamin kualitas maupun kesehatan dari produk tumbuhan dan seratnya yang dapat dihasilkan tuh sangat maksimal gitu. Oke, yang selanjutnya yang kelima ada cover crop. Nah, di mana cover crop ini bertujuan untuk mencegahnya erosi, dapat memperbaiki sifat-sifat tanah, dapat menyumbang pula bahan organik serta dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti gulma, hama, dan lain-lain. Nah, penggunaan tanaman penutup tanah ini atau bisa disebut dengan cover crop itu merupakan salah satu usaha gitu untuk menunjang keberhasilan dalam sistem pertanian berkelanjutan ini. Terus yang selanjutnya ada keanekaragaman tanaman. Nah, ini merujuk pada keanekaragaman semua jenis tumbuhan, hewan maupun jasad renik atau mikroorganisme serta proses ekosistem dan ekologis di mana mereka menjadi bagiannya. Keanekaragaman genetik ini mencakup keseluruhan informasi genetik sebagai pembawa sifat keturunan dari semua makhluk hidup yang ada. Terus yang selanjutnya yang ketujuh ada manajemen. Nah, ini mungkin penerapan dalam pertanian berkelanjutan ini dalam menerapkan manajemen usaha taninya gitu. Jadi ini tuh apabila melihat dari faktor keberhasilan atau tidaknya itu tergantung dari keefektifan si usaha taninya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada agroforestry. Nah, di mana ini merupakan suatu sistem tata guna lahan yang permanen di mana tanaman tahunan atau musiman itu dapat ditanam bersama atau dalam rotasi ini membentuk suatu tajuk yang berlapis sehingga sangat efektif itu untuk melindungi tanah dari empasan air hujan. Nah, sistem ini akan memberikan keuntungan baik secara ekologis maupun ekonomi. Nah, beberapa keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry ini
diantaranya yaitu dapat diperolehnya secara berkesinambungan dari hasil-hasil tanaman musiman maupun tahunan. Nah, dapat dicegah terjadinya serangan hama secara total yang sering terjadi pada tanaman satu jenis atau monokultur. Terus yang terakhir ini ada pemasaran. Nah, yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan ini yaitu yang tadi seperti manajemen, adanya sistem usaha tani. Mungkin itu sudah dijelaskan pula ya. Nah, yang kedua yaitu dapat didekati oleh dua pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi maupun manajerial. Nah, pendekatan ekonomi ini merupakan pendekatan keseluruhan pemasaran atau pendekatan makro dari petani atau aliran komoditi setelah di tingkat usaha tani sampai ke konsumen akhir. Nah, dengan demikian pendekatan ekonomi ini melibatkan banyaknya perusahaan atau dalam bentuk kelembagaan. Terus ada kegiatan produktif dan nilai tambah. Kemudian ada juga pendekatan sistem atau input output system. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf gitu bila ada bila ada tutur kata yang sangat kurang maupun penyampaiannya yang sangat kurang, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Ya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.